Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang SPLDV dan SPLTV, melanjutkan materi yang kemarin. Pelajari tentang SPLDV dan membuatnya menjadi. Nah, jadi kemarin sudah mempelajari substitusi, eliminasi, gabungan juga sudah, modul matematika sudah, aplikasi SPLDV sudah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aplikasi SPL variabel. Jadi variabelnya ada. Ingat-ingat ya, dari aplikasi SPLDV yang kemarin SPLDV itu kan kita baca dulu soal ceritanya, terus buat tabel dengan kata kuncinya, baru buat model atau kalimat matematika, yang terakhir baru selesaikan sesuai. Kalau Y-nya saja ya yang dipakai Y-nya saja, kalau Z-nya saja ya Z-nya saja. Contoh yang pertama, misalnya saya punya pertanyaannya adalah nilai 2x ditambah 2y dikurangi Z yang memenuhi sistem persamaan linear. 2x dikurangi y ditambah 2z sama dengan negatif 1, 3x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 10, negatif 4x dikurangi y dikurangi 3z sama dengan negatif 3 adalah berapa? Yuk kita coba jawab. SPL-nya kita tulis lagi dulu. Nah, ini kita kasih tanda. Ini persamaan yang pertama, yang paling atas. Ini berarti persamaan yang kedua, ini berarti persamaan yang ketiga. Langkahnya dari SPLTV ini sama kayak SPLDV kemarin, jadi pakai gabungan aja yang paling enak. Langkah pertamanya adalah kita eliminasi Si 1 sama 2. Jadi gimana? Ya kita tulis dulu lagi Si 1 sama 2 ini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, kita tulis lagi di sini. Nah, jadi ini ya soalnya tadi kita tulis lagi persamaan 1, ini persamaan 2. Terus kalau saya mau ngeliminasi X, ini X-nya kan beda-beda, yang atas 2, yang bawah 3. Biar sama, yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2, ketemu angka yang atas. Kalau dikali 3, jangan depannya tok yang dikali 3, tapi semuanya ini dikalikan 3. Jadi 2x dikali 3 ketemu 6x, negatif y dikali 3 ketemu negatif 3y, dan seterusnya. Yang bawah juga gitu, karena dikali 2 jangan cuma depannya tok, tapi sampai belakang dan yang teliti. Jadi 3 dikali 2 6, 2 kali 2 4, dan seterusnya sampai ketemu angka 20. Nah, ini kan udah sama. Kalau udah sama kayak gini, bisa kalian eliminasi. Eliminasi di sini tidak harus dikurangi, bisa ditambah juga. Bisa dikurang, bisa ditambah. Sekarang saya pilih dikurang. Kenapa? Biar 6-nya ini hilang. 6 dikurangi 6, habis toh. Berarti X-nya hilang. Sekarang Y-nya kita perhatikan. Negatif 3, nah ini dibaca dulu. Negatif 3 dikurangi 4. Ketemu berapa? Ya, negatif 7y. Ini 6 dikurangi negatif 2. Min jadinya plus, berarti 6 plus 2, berarti plus 8z. Sama dengan negatif 23. Negatif 23-nya dari negatif 3 dikurangi 20. Nah, ini dijadikan persamaan keempat. Belum selesai tahu? Belum. Kalau ini tadi udah eliminasi 1 dan 2, berarti selanjutnya adalah eliminasi 1 dan 3. Jadi ini sama ini dulu jodohke, habis itu ini sama ini jodohke. Caranya sama kayak tadi, ini ditulis lagi, karena 1 sama 3 berarti 1 ya sama 3 yang ditulis di sini. Nah, ini karena saya mau menghilangkan, jadi kalau yang pertama dieliminasi X-nya, yang kedua juga harus dieliminasi X-nya. Jadi harus sama. Karena X-nya mau dibuang, nah yang atas tak kali 4, yang bawah kali 2. Atau yang ke atas dikali 2, yang bawah dikali 1 juga boleh. Nah, sama kayak tadi, yang atas semua dikali 4 ketemu ini, yang bawah semua dikali 2 ketemu ini. Nah, ini kan X-nya udah sama. Bedanya kalau tadi kan dikurang, sekarang kok ditambah, Bu? Ya biar 8-nya hilang. 8 ditambah
Nah, sekarang persamaannya ini ditambah. Jadi 8 ditambah negatif 8. Nah, hilang kan? Kalau ini dikurangi nanti jadi malah salah. 8 dikurangi negatif 8 jadinya 16x. Nah, x-nya malah nggak jadi hilang. Jadi usahain ini harus membuat yang dieliminasi itu hilang. Jadi ketemunya negatif 6y ditambah 2z sama dengan negatif 10. Dia jadi persamaan kelima. Ini kan udah dijodohin semua nih. Nah, sekarang jodohin yang ini sama yang ini. Jadi persamaan 4 sama persamaan 5. Ganti kita jodohin. Jodohinnya gimana? Ya dieliminasi lagi. Jadi eliminasi 4 sama 5. Ditulis di sini. Yang keempat ini ditulis di sini. Yang kelima ditulis di bawahnya. Terus saya mau eliminasi Z. Berarti yang atas saya kali 1, yang bawah saya kali 4. Biar ininya sama Z-nya. Z-nya sama kan? Kalau udah sama, terus dikurangi. Biar Z-nya hilang, jadi ketemu 17Y sama dengan 17. Berarti Y-nya 17 dibagi 17. Berarti Y-nya 1. Ini persamaan ke-6. Kalau udah ketemu ini, substitusiin 6 ke 5. Jadi kalau SPLTV eliminasinya 3 kali 1, 2, 3. Habis itu disubstitusi ya. Substitusi 6 ke 5 berarti persamaan kelima ini ditulis dulu. Ditulis. Habis itu persamaan ke-6-nya ditulis di sini. Berarti min 6 buka kurung ya, Y-nya diganti 1, 1 dari sini. Plus 2Z sama dengan negatif 10. Oke, berarti ketemu 2Z sama dengan negatif 4. Berarti Z sama dengan ya negatif 2. Ini persamaan ke-6, ini persamaan ke-7. Dua orang ini disubstitusi lagi ke ya jadi kan udah dieliminasi 3 kali. Nah, ini tadi terus lanjut ke substitusi 6 dan 7 ke 1. Persamaan ke-1-nya berarti ditulis dulu. Set. Udah. Persamaan yang ke-6 dan ke-7 tadi dimasukin ke sini. Y-nya jadi diganti 1, Z-nya diganti negatif 2. Terus dihitung. Ini dikalikan biasa. 2 dikali min 2 ketemu min 4. Berarti 2x min 5 sama dengan ya min 1. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x-nya ya 4 dibagi 2, x-nya ketemu 2. Biasanya soal SPLDV atau SPLDV kan berhenti sampai ketemu X, Y, sama Z, udah kan. Nah, tapi kan ini kan di soalnya yang diminta adalah 2X plus 2Y dikurangi Z. Berarti ini ditulis, terus X-nya tadi diganti 2, nah, X-nya diganti 2, masuk ke sini cemplung, Y-nya diganti 1, yang ada di depan tadi, Z-nya diganti negatif 2. Jadi ketemu angka, ya, 10. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya cerita. Sebuah perusahaan memproduksi 3 produk. Kemeja seragam, kemeja kasual, dan kemeja batik dengan menggunakan mesin pemotong, mesin jahit, dan mesin kemasan dalam proses. Produksi setiap kemeja seragam membutuhkan 3 jam pada mesin pemotong dan 2 jam pada mesin jahit. Proses produksi setiap kemeja kasual membutuhkan 5 jam pada mesin pemotong dan 1 jam pada mesin jahit. Untuk memproduksi setiap kemeja batik membutuhkan 2 jam pada mesin pemotong dan 3 jam pada mesin jahit. Dibutuhkan 2 jam untuk pengemasan masing-masing setiap jenis kemeja. Jika mesin pemotong tersedia untuk 480 jam, mesin jahit untuk 170 jam, dan mesin kemasan untuk 200 jam, berapa banyak setiap jenis kemeja harus diproduksi untuk menggunakan semua waktu yang tersedia pada ketiga mesin? Kemarin gimana kalau ada soal cerita? Ya, dibuat tabelnya dulu. Ini harusnya tabelnya dulu ya, jangan ininya dulu, tabelnya dulu. Kata kuncinya adalah kemeja seragam, kemeja kasual, kemeja batik. Atau tulis turun gini, kemeja seragam, kemeja kasual, kemeja batik. Terus dimisalkan X, Y, Z gitu ya. Terus dibaca lagi kalimatnya. Produksi setiap kemeja seragam. Kata kuncinya seragam.
membutuhkan 3 jam mesin pemotong. Berarti ditulis pemotong, jahit, sama kemasan. Karena kata kuncinya ada di sini. Mesin pemotong, mesin jahit, mesin kemasan. 3 jam, 2 jam. Nah, ini nemu mana, Bu? Nanti pasti sampai sana. Lanjut dulu, proses produksi setiap kemeja kasual. Kemeja kasual 5 jam mesin pemotong, udah benar. 1 jam mesin jahit, udah benar. Ini nemu mana lagi, Bu? Nanti pasti sampai sana. Ini belum diisi ya kalau kalian. Terus untuk memproduksi setiap kemeja batik membutuhkan 7 jam mesin pemotong, udah benar. 3 jam mesin jahit, oke. Nah, dibutuhkan 2 jam untuk pengemasan masing-masing jenis kemeja. Berarti kemasannya semuanya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. 2 jamnya nemu dari sini ya. Kemudian, jika mesin pemotong tersedia 480 jam, 480-nya ditaruh di pemotong. Jahitnya 170, tulis di paling bawah. Kemasannya 200. Nah, tinggal dibuat model matematikanya, dibaca ke bawah. 3X ditambah 5Y ditambah 7Z sama dengan 480. Nah, jadi yang ini. Terus ini 2X ditambah 1Y, atau Y aja juga boleh, ditambah 3Z sama dengan 170. Yang ini juga gitu, jadinya ini. Tuh ya. Udah ada 3 SPLTV kayak gitu, terus gimana? Sama kayak tadi, dieliminasi 1 dan 2. Kalau yang ini saya kalikan 1 dan 5 biar hilang apanya ini kira-kira? Ya biar hilang Y-nya, karena udah sama dikurangi, ketemu negatif 7X dikurangi 8Z. Ini jadi persamaan keempat. Terus eliminasi 1 dan 3 ditulis persamaan ke 1 apa, persamaan ketiga apa, sama kayak tadi. Kalau yang atas yang dibuang Y-nya, berarti yang di bawah juga yang harus dibuang Y-nya. Biar Y-nya hilang, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 5. Ketemu persamaan kelima. Habis eliminasi ini sama ini, berarti sekarang eliminasi 4 sama 5. Terserah, boleh dibuang X-nya, boleh dibuang Z-nya. Di sini saya buang Z-nya. Yang atas saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 2. Ya, ketemu X-nya 30. Ini persamaan ke-6. Udah dieliminasi 3 kali, berarti tinggal substitusi 6 ke 5. Berarti 5-nya ditulis lagi. Set. X-nya diganti angka 30. X-nya diganti 30. Ya, berarti 4Z-nya ketemu 80. Z sama dengan 20. Ini jadi persamaan ke-7. Terus, ya, substitusi 6 dan 7 ke 1. Berarti persamaan pertamanya tadi ini ditulis, lalu X-nya diganti 30, Z-nya diganti 20. Ya, berarti ketemu 5Y sama dengan 250. Y-nya ketemu ya 50. Jadi banyak setiap jenis kemeja yang harus diproduksi untuk menggunakan semua waktu yang tersedia pada ketiga mesin adalah 30 kemeja seragam, 50 kemeja kasual, dan 20 kemeja batik. Ojo kewalik-walik ya. Kalau yang dimisalkan X tadi kemeja seragam, berarti X-nya pakai si kemeja seragam. Kalau Y-nya kemeja kasual, berarti Y. Kalau Z-nya kemeja batik, ya Z. Jangan kebalik-balik ya. Hati-hati. Udah. Cukup penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa WhatsApp seperti biasa ya. Pasti saya jawab. Ya. Silakan kalian coba 2 soal ini. Upload jawabannya sebelum hari Jumat. Nanti keterangan lebih lanjut saya taruh di Google Classroom gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.